Jasad seorang wanita ditemukan dalam kondisi sajam yang masih mengancap di lehernya. Pelaku ternyata adalah anaknya sendiri yang selama ini menyimpan sejumlah sakit hati. Berawal dari masa lalunya, sang pelaku pernah melihat ayahnya dihilangkan nyawanya dengan cara yang sangat mengerikan. Trauma itu terus ada dalam dirinya dan akhirnya pecah. Ini adalah kasus tentang efek trauma yang akhirnya menjadi kejadian yang mengerikan. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang warga kedatangan seorang tamu yang kelihatan sangat aneh. Tamu itu nggak mengucapkan salam dan tahu-tahu aja masuk ke dalam rumah. Warga tersebut mengenali tamunya sebagai anak tangganya. Kita sebut saja tamunya ini bernama Seno. Selama ini warga sekitar mengenal Seno sebagai pemuda yang pendiam, jarang banget bersosialisasi dan bahkan bisa dibilang Seno ini agak antisosial. Makanya warga ini kaget ketika tiba-tiba aja Seno datang ke rumahnya main masuk ke dalam rumah. Apalagi saat itu wajah Seno kelihatan murung dan bajunya penuh bercak cairan merah yang baunya tuh sangat anyir. Warga tersebut mulai merasa curiga. Apalagi tiba-tiba Seno menyodorkan sejumlah uang dan dia bilang, "Ini ada uang, tolong hilangkan nyawa saya." Warga tersebut langsung kaget, dia mulai ketakutan. Apalagi setelah itu Seno berkata, "Saya sudah menghilangkan nyawa ibu saya. Ini ada uang, tolong hilangkan nyawa saya." Karena sudah ketakutan, akhirnya warga tersebut lari keluar rumah dan memanggil warga yang lain. Akhirnya tangga sekitar pun berkumpul. Mereka mencoba berkomunikasi dengan Seno yang kelihatan agak-agak linglung. Para warga bertanya sama Seno, "Sebenarnya kamu tuh kenapa, Seno? Apa benar kamu sudah menghilangkan nyawa ibu kamu sendiri?" Saat itu Seno tetap mengatakan kalau dia memang sudah menghilangkan nyawa ibunya. Waktu itu Seno kelihatan sangat linglung, jadi warga nggak mau langsung percaya begitu aja. Apalagi nih, Seno dikenal sebagai pemuda yang jalan pikirannya itu agak sulit ditebak. Bahkan bisa dibilang kalau Seno adalah seorang ODGJ. Selama ini Seno tinggal berdua aja sama ibunya. Ibunya lah yang merawat Seno dan menjaga jangan sampai Seno bertindak nggak wajar, apalagi sampai membahayakan warga. Akhirnya, untuk membuktikan perkataan Seno, para warga langsung rame-rame mendatangi rumahnya. Dan begitu warga masuk ke dalam rumah, di dalam salah satu kamar mereka melihat sang ibu dalam kondisi yang sangat mengerikan. Ibu Seno kita sebut saja namanya Yanti. Saat itu tubuh Yanti tergeletak kaku di atas kasur. Cairan tubuh warna merah kelihatan ada banyak banget di sekitar tubuhnya Yanti. Saat itu kondisinya cairannya sudah mulai kering. Dan yang paling mengerikan teman-teman, di leher Yanti masih tertancap sebuah garpu tanah. Beberapa warga bahkan ada yang sampai muntah-muntah ketika melihat kondisinya Yanti. Ada juga yang langsung teriak-teriak histeris minta tolong sambil lari keluar rumah. Sementara Seno, dia kelihatan tenang banget, seperti nggak terjadi apa-apa. Para warga akhirnya melaporkan Seno ke pihak yang berwenang. Dengan cepat pihak yang berwenang menanggapi kasus yang cukup serius ini. Seno pun diamankan tanpa perlawanan sama sekali. Bahkan di depan pihak yang berwenang, Seno juga langsung mengakui kalau memang dia yang sudah menghilangkan nyawa ibu kandungnya sendiri. Seno kemudian dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang. Sementara jasadnya Yanti dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Berdasarkan hasil otopsi, tubuh Yanti mengalami beberapa luka akibat sajam. Dengan jumlah yang diperkirakan lebih dari 10 luka terbuka. Luka-luka tersebut tersebar di dada, perut, menandakan kalau Seno ini sengaja menyerang organ-organ vitalnya Yanti. Memang niatnya mau menghilangkan nyawanya Yanti. Luka juga ditemukan di bagian tangan dan lengan menunjukkan kalau korban kemungkinan sempat mencoba menangkis. Kepala dan wajah juga penuh dengan luka. Bahkan sampai ke bagian mata dan mulutnya Yanti. Dan yang paling mengerikan teman-teman, garpu tanah itu tertancap dalam di bagian leher
sedalam 5-6 cm. Luka di leher inilah yang diperkirakan menjadi penyebab hilangnya nyawanya Yanti. Karena luka itu merobek saluran napas dan pembuluh besar di leher, menyebabkan korban kehabisan cairan tubuh dalam waktu singkat dan kesulitan bernapas. Dari hasil otopsi tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan seksual, jeratan, atau luka lebam akibat benturan benda tumpul. Ini menunjukkan bahwa motif utama pelaku bukanlah karena dendam jangka panjang, tapi lebih mengarah ke ledakan emosi yang spontan. Untuk makin memperjelas kasus ini, pihak yang berwenang pun meminta keterangan dari Seno. Mereka penasaran, kenapa Seno sampai tega menghilangkan nyawa ibunya dengan cara yang begitu keji. Waktu itu Seno berkata masih dengan wajah yang linglung, "Saya kesal, ibu saya marahin saya terus, ibu saya mukulin saya terus. Makanya saya hilangkan nyawanya." Tapi apa benar Seno menghilangkan nyawanya Yanti hanya karena ibunya tersebut memarahinya? Akhirnya walaupun kelihatan masih linglung, Seno pun menjelaskan yang sebenarnya terjadi di hari ketika dia menghilangkan nyawa ibunya sendiri. Hari itu Seno bilang kalau dia baru aja pulang setelah jalan-jalan keliling desa. Memang Seno ini nggak punya pekerjaan tetap. Kerjanya serabutan dan dia lebih sering menghabiskan waktu di rumah bersama ibunya. Jadi hari itu dia sedang bosan bekerja. Tiba-tiba aja kepikiran mau jalan-jalan. Seno bilang hari itu dia berjalan-jalan keliling kampung dan dia ngerasa seneng. Ketika sampai di rumah, tahu-tahu aja Yanti mulai marah-marah. Yanti alias ibunya Seno mengatakan kalau dia seharian khawatir, dia cari Seno kemana-mana. Yanti mengingatkan ke Seno harusnya izin dulu lah misalkan mau pergi jalan-jalan. Jadi Yanti nggak khawatir. Bukannya menyesal, Seno malah balik marah. Seno bilang ke Yanti, "Kenapa sih Bu? Kenapa aku nggak boleh keluar? Ibu malu ya sama anak ibu yang pengangguran ini?" Mendengar kalau Seno menjawabnya, Yanti pun bertambah kesal. Dan saat itulah cekcok antara keduanya nggak bisa dihindari. Mereka marah-marah, saling teriak-teriak, dan bahkan nih teman-teman, menurut keterangan beberapa warga, saat itu cekcok antara Seno sama Yanti suaranya sampai kedengaran keluar rumah. Warga yang dengar sempat heran karena biasanya Yanti sama Seno tuh nggak pernah bertengkar sampai segitu parahnya. Biasanya yang saya kedengaran adalah suara Yanti yang marahin Seno. Cekcok pun akhirnya berakhir karena Yanti yang merasa lelah dengan sikap keras kepalanya Seno. Yanti udah kecapean masuk ke dalam kamarnya untuk istirahat. Karena saat itu memang sudah cukup malam. Yang sama sekali nggak Yanti sangka kalau malam itu akan jadi malam terakhirnya hidup di dunia. Seno kemudian bilang saat ibunya masuk ke kamar dia merasa nggak tenang. Dia masih merasa marah. Semua emosinya belum lega. Sikap Yanti masih membuat dia benar-benar kesel. Karena udah nggak bisa menahan amarahnya lagi, Seno keluar rumah tepatnya ke halaman depan rumah. Di sana Seno mengambil garpu tanah, alat bercocok tanam yang biasa dipakai oleh keluarganya untuk berkebun. Dan tanpa pikir panjang, Seno masuk ke dalam kamar Yanti dan dihujamkanlah garpu tanah tadi ke tubuhnya Yanti. Dan masalahnya, Seno bukan cuma sekali menghujamkan garpu tanah tersebut ke tubuh Yanti, tapi sampai berkali-kali. Seakan-akan Seno melampiaskan semua amarahnya ke Yanti saat itu. Mulai dari perut, tangan, kaki, sampai kepala. Gak ada yang luput dari hujaman garpu tanah yang diayunkan sama Seno. Saat itu memang Yanti tidur, tapi dia sempat bangun dan mencoba untuk melawan. Dia coba mempertahankan dirinya, tapi pada akhirnya tenaganya kalah dengan Seno. Yanti pun meninggal dunia secara mengenaskan di tangan anaknya sendiri. Setelah melakukan aksi mengerikan tersebut, anehnya Seno ini gak kabur, panik pun enggak. Dia justru keluar rumah, dokter menunggu di depan rumah. Tatapannya kosong, sama sekali gak mencerminkan rasa bersalah. Beberapa warga yang sempat ngeliat nih, kalau Seno tuh sempat melamun depan rumahnya di malam hari. Waktu itu warga mengira kalau Seno mungkin punya masalah pribadi dan sedang kepikiran dengan masalahnya itu. Beberapa warga mikir, biasalah, mungkin Seno habis dimarahin sama Yanti. Dan gak ada seorang pun yang menyangka kalau Seno baru aja menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. Gak lama katanya Seno sempat ketiduran. Dan ketika pagi datang, Seno akhirnya beranjak dari rumahnya. Dan seperti yang kita tahu, Seno mendatangi rumah salah seorang tetangganya sambil bawa uang. Dia minta tetangga tersebut untuk menghilangkan nyawanya juga. Karena saat itu Seno merasa bersalah sudah menghilangkan nyawa ibunya.
Setelah selesai dimintai keterangan, Seno kemudian diamankan untuk proses hukum selanjutnya. Tapi pihak yang berwenang melihat ada yang aneh dari gelagatnya Seno. Tatapannya kosong, kelihatan linglung, bahasa tubuhnya kaku, respon emosional yang nggak sesuai dengan tindakan yang dia lakukan tuh kelihatan banget dalam dirinya Seno. Hal tersebut buat pihak yang berwenang curiga kalau jangan-jangan Seno ini memang punya gangguan kejiwaan. Pihak yang berwenang kemudian memanggil beberapa ahli kejiwaan untuk mengevaluasi keadaan kejiwaannya Seno. Dan ini penting untuk dilakukan teman-teman. Karena jika terbukti pelaku menderita gangguan jiwa berat, misalkan skizofrenia atau gangguan psikosis lain, maka proses hukumnya pasti akan beda. Dan benar aja, saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Seno dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan yang cukup berat. Gangguan yang diderita sama Seno adalah gangguan psikotik. Gangguan psikotik adalah kondisi ketika seseorang itu nggak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang enggak. Orang yang mengalami gangguan ini bisa mendengar suara yang nggak ada, melihat hal-hal yang orang lain nggak lihat, atau percaya sesuatu yang sebenarnya nggak benar. Dalam kasus ini Seno percaya kalau ada sesuatu yang mendorongnya untuk menghilangkan nyawa sang ibu. Gangguan psikotik ini bisa muncul karena berbagai hal. Tapi dalam kasus ini gangguan jiwa yang dialami Seno diduga karena stres dan trauma setelah kehilangan ayahnya sejak Seno masih kecil. Di dalam otak penderita gangguan psikotik terjadi gangguan zat kimia atau neurotransmitter yang membuat cara berpikirnya mulai kacau. Akibatnya perilaku bisa berubah drastis, seperti sulit diajak bicara atau bahkan jadi bahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain. Meskipun kedengaran menakutkan, gangguan psikotik ini bisa diobati dengan bantuan dokter jiwa, obat-obatan, dan juga dukungan dari keluarga. Sayangnya pada kasus Seno enggak terjadi seperti ini. Riwayat gangguan kejiwaan Seno itu enggak terlalu jelas. Dari keterangan warga sekitar, Seno hanya dikenal sebagai orang yang tertutup dan jarang keluar rumah. Banyak yang bilang Seno ini antisosial. Kadang-kadang warga sering melihat Seno ini duduk lama depan rumahnya. Tapi awalnya warga menganggap ini wajar. Mereka mikir mungkin Seno habis dimarahin sama Yanti. Beberapa warga bahkan ada yang kasihan sama Seno. Sesekali mereka memberi pekerjaan ke Seno dengan imbalan uang untuk jajan. Diduga Yanti sebenarnya tuh tahu kalau Seno punya gangguan kejiwaan. Tapi karena keterbatasan biaya, Yanti nggak membawa Seno berobat jiwa. Apalagi selama ini Seno nggak pernah membuat onar di lingkungannya. Jadi Yanti menganggap, ya masih aman lah. Gak usah diobati juga nggak apa-apa. Yang penting saya awasin. Salah seorang warga ada yang bilang seperti ini. Seno memang orang yang pendiam, sering linglung, jarang bergaul. Tapi sejauh yang kami tahu dia tuh nggak pernah mencelakakan siapapun. Makanya waktu Seno menghilangkan nyawa ibunya, banyak warga yang nggak menyangka kalau Seno bisa melakukan hal sekejam itu. Walaupun demikian, proses hukum tetap berlanjut. Memang sesuai hukum, orang yang terbukti nggak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa tidak bisa dikenai hukuman pidana. Tapi bukan berarti orang tersebut dibolehkan bebas. Bagaimanapun Seno pernah menghilangkan nyawa ibunya. Seno harus dirawat inap di rumah sakit khusus gangguan kejiwaan. Walaupun kasus ini sudah selesai, masih ada pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Apa benar Seno ini menghilangkan nyawanya Yanti hanya gara-gara emosi sesaat? Apa sih yang mendasari gangguan jiwa Seno sehingga akhirnya dia melakukan hal yang begitu mengerikannya? Pihak yang berwenang pun menyelidiki latar belakang Seno dan juga keluarganya. Akhirnya ketahuanlah sebuah fakta yang membuat kasus ini semakin jelas. Sebuah fakta kelam tentang ayah Seno yang kehilangan nyawanya dengan cara yang mengerikan ketika Seno masih kecil. Menurut keterangan dari kepala desa di lingkungannya Seno, puluhan tahun yang lalu ketika Seno masih kecil, ayahnya meninggal dunia bukan dengan cara yang wajar, tapi dengan cara yang begitu tragis, begitu mengerikan, sampai menyebabkan trauma berkepanjangan di dirinya Seno. Saat itu, masyarakat di beberapa wilayah tempat Seno tinggal sedang dilanda ketakutan karena sebuah isu yang merebak luas, yaitu isu dukun santet. Terjadilah sebuah tragedi di mana banyak orang yang dicurigai sebagai dukun santet diburu oleh banyak orang dan dihakimi massal dengan cara dihilangkan nyawanya. Tragedi ini dipicu oleh keyakinan kuat masyarakat bahwa dukun santet adalah sumber segala malapetaka. Mereka dipercaya bisa mencelakai orang lain dari jarak jauh
dengan ilmu hitam menyebabkan sakit misterius, kegilaan, hingga kesialan yang lain. Ketika terjadi serangkaian peristiwa aneh di desa-desa, masyarakat yang diliputi ketakutan dan kemarahan mulai mencurigai orang-orang tertentu. Dalam suasana panik, warga merasa perlu membersihkan kampungnya dari ancaman gaib. Mereka pun melakukan yang dibilang eksekusi secara massal. Gak tanggung-tanggung, bahkan mereka melakukannya depan umum dan banyak orang yang melihat. Dan Ayah Seno termasuk salah satu korban dari kecurigaan orang-orang tersebut. Ayah Seno kena fitnah. Padahal nih teman-teman, menurut warga, Ayah Seno dikenal sebagai orang yang baik, orang yang gak pernah macam-macam. Bahkan nih, Ayah Seno punya usaha toko sembako yang cukup sukses. Tapi justru karena hal itu diduga, banyak orang lain yang akhirnya iri sama ayahnya Seno. Mereka mulailah membuat rumor, buat fitnah kalau Ayah Seno punya sebuah ilmu hitam. Ilmu tersebut digunakan untuk melariskan dagangannya. Makanya orang-orang lebih milih berbelanja di toko Ayah Seno dibandingkan toko-toko yang lain. Dan gara-gara rumor ini akhirnya sejumlah orang pun mendatangi rumah ayahnya Seno. Orang-orang tersebut mendobrak masuk dan menyeret Ayah Seno keluar. Tentu aja dalam rumah itu ada Yanti dan juga Seno yang saat itu masih kecil. Ayah Seno kemudian dibawa ke sebuah tempat dan di sana dianiaya oleh sekelompok orang. Menurut pengakuan warga sekitar, orang-orang yang melakukan tindak kekerasan pada Ayah Seno itu sebagian besar bukan warga di lingkungan sekitar situ. Tetap aja gak ada warga yang berani melawan karena mereka takut jadi target selanjutnya. Dan keesokan harinya jasad Ayah Seno ditemukan gak bernyawa dengan kondisi tubuh penuh luka. Dan bahkan ada beberapa bagian yang seperti dibakar. Peristiwa tersebut gak pernah benar-benar ditangani secara hukum. Karena satu pihak yang berwenang kesulitan mengidentifikasi pelaku kejahatan mengerikan tersebut. Dan sejak saat itulah Seno tumbuh tanpa ayah. Luka dari peristiwa itu membekas dan gak pernah benar-benar sembuh. Bayanginlah teman-teman, seorang anak kecil kehilangan figur ayah karena tindak kekerasan. Dan dia harus menerima kenyataan itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Tanpa penjelasan dan juga tanpa keadilan. Menurut beberapa ahli kejiwaan yang menangani Seno, pengalaman traumatik seperti itu bisa membekas dalam memori bawah sadar dan membentuk gangguan kepribadian. Terutama kalau anak gak mendapatkan dukungan psikologis yang memadai. Seno diketahui gak pernah menjalani terapi, gak pernah mendapatkan konseling, dan juga gak pernah dibimbing secara khusus oleh pihak manapun. Dia tumbuh dewasa dengan ibunya sebagai satu-satunya tumpuan hidup. Tapi teman-teman, yang jadi catatan penting di sini, gak semua hubungan ibu sama anak itu hangat dan penuh cinta. Berdasarkan keterangan tetangga nih, hubungan Yanti sama Seno itu bisa dikatakan enggak harmonis. Yanti dikenal sebagai sosok ibu yang cukup keras, tegas, sering marahi dan bahkan mukulin anaknya sendiri. Misalkan Seno melakukan kesalahan kecil aja, Yanti udah pasti marahinya. Gak jarang Yanti juga main tangan. Warga sering mendengar suara marahnya Yanti dari rumah mereka. Yanti maki-maki Seno, kadangnya saudara teriakan Seno teriak-teriak minta ampun ketika dipukulin sama ibunya. Dan udah pasti semua itu membekas dalam dirinya Seno. Ibaratnya Yanti ini membesarkan anaknya dengan rasa takut, bukan dengan komunikasi yang sehat. Mungkin gara-gara Yanti juga menyimpan trauma. Dan seiring waktu, Seno pun tumbuh sebagai pribadi yang pendiam, tertutup, serba ketakutan, gak mau bergaul sama siapapun. Tapi dalam hatinya Seno, ada emosi yang suatu saat siap untuk meluap. Gak ada seorang pun yang benar-benar tahu apa yang sedang bergolak dalam hatinya Seno. Pihak yang berwenang akhirnya meyakini kalau hal kejam yang dilakukan oleh Seno adalah hasil dari akumulasi tekanan psikis selama bertahun-tahun lamanya. Dan memicunya adalah ketika sang ibu marahi Seno di hari di mana dia menghilangkan nyawanya Yanti. Banyak pihak yang kemudian bertanya-tanya, apa sebenarnya tragedi ini bisa dicegah? Seandainya Seno mendapatkan perhatian sejak kecil, seandainya masyarakat nggak membiarkan keluarga ini hidup dalam bayang-bayang trauma, seandainya ada intervensi dari tenaga kesehatan jiwa, mungkin semua bisa dicegah sebelum terlambat. Tapi semuanya hanya tinggal penyesalan. Meninggalnya Yanti menyisakan duka mendalam tidak hanya bagi keluarganya, tapi juga bagi warga desa yang sama sekali gak pernah menyangka anak yang mereka kenal sebagai anak yang pendiam itu mampu melakukan pembunuhan paling tragis di kampung mereka. Setelah beberapa bulan dirawat di fasilitas kesehatan jiwa, Seno pun akhirnya dipulangkan.
Masalahnya, ada penderitaan lain juga yang akhirnya terima oleh Seno. Seno terkena penyakit paru-paru basah atau pulmonari udem. Kondisi di mana cairan paru menumpuk dalam kantong udara di paru-paru sehingga paru-paru ini nggak bisa bekerja dengan normal. Akibatnya oksigen sulit masuk ke dalam tubuh dan penderita akan merasa sesak napas, batuk berdahak, berbuih, sehingga merasa gelisah dan juga cemas. Penyebab dari edema paru ini macam-macam. Bisa juga karena gagal jantung kiri, yaitu ketika jantung nggak mampu memompa cairan keluar dengan baik, sehingga cairan itu mundur ke paru-paru dan menyebabkan cairan bocor ke jaringan paru. Tapi bisa juga disebabkan oleh keracunan, infeksi berat, trauma, tenggelam, ketinggian ekstrim, atau kerusakan paru-paru karena zat beracun. Kondisi ini bisa berkembang cepat atau berlangsung lama jika tidak ditangani dengan segera. Udem paru ini keadaan yang serius, bisa menyebabkan gagal napas dan hilangnya nyawa. Jadi meskipun terkenal sebagai istilah umum paru-paru basah, ini adalah kondisi medis serius yang membutuhkan penanganan secara cepat. Inilah yang terjadi pada Seno. Pada kasus ini paru-paru basah dialami oleh Seno itu disebabkan akibat infeksi di bagian paru-parunya. Dan masalahnya Seno nggak punya keluarga inti lagi. Nggak ada yang mengawasi dan juga merawatnya. Anggota keluarga yang lain itu sangat trauma dengan apa yang dilakukan Seno. Mereka nggak berani merawat Seno. Sampai akhirnya penyakit Seno terus berkembang dan menjadi sangat parah. Setelah bertahan selama beberapa bulan, Seno pun meninggal dunia, menyusul ibu dan ayahnya yang sudah lebih dulu berpulang. Teman-teman, kasus ini mengingatkan kita kalau nggak semua hal bisa kita anggap enteng dan sepele. Dan bahwa trauma masa kecil yang dibiarkan bisa menjadi luka yang suatu hari berubah jadi kekerasan yang nyata. Luka masa kecil yang nggak pernah disembuhkan itu bisa meninggalkan hal yang menyakitkan dalam diri seseorang. Kita nggak pernah tahu apa yang disimpan seseorang dalam diam, apalagi kalau dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketakutan. Trauma yang diabaikan bukan cuma menyakitkan, tapi bisa berubah menjadi amarah yang suatu hari jadi nggak terkendali. Dan saat nggak ada tempat untuk bicara, emosi pun mencari jalan keluar dengan cara yang paling menyakitkan. Karena itu teman-teman jangan pernah remehkan kondisi mental. Apa yang kelihatan baik-baik aja belum tentu benar-benar baik. Jangan tunggu tragedi terjadi dulu baru kita peduli. Karena kalau luka batin dibiarkan terus, tumbuh itu nggak akan sembuh. Bahkan membuat tubuh dan lingkungan sekitar bisa ikut terluka.